من أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا أمين أمينا استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, muslimin wal muslimat, mustami'in wal musta'an rahimakumullah. Mari bersama-sama kita mulai pertemuan kita pada malam hari ini dengan membaca suratul Fatihah bersama, dengan harapan mudah-mudahan pahalanya dihadiahkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabat-sahabatnya dan dzurriyyah-dzurriyyahnya. Kuna khususan ila ruhi Raden Rahmat rahmatullah sunan Ampel wa ruhi murabbi rohina Syekh Muhammad bin Yusuf wa murabbi rohina Syekh Ubaidillah bin Muhammad bin Yusuf ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa ammatina wa aqwalina wa khawalatina wa abnaina wa banatina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke bab ke-201. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sunnatil maghribi ba'daha wa qablaha. Utawi iki iku bab nerangaken sunnahnya salat maghrib. Babu sunnatil maghribi utawi iki bab nerangaken sunnah salat maghrib. Ani ba'daha ing dalam sawise salat maghrib, wa qablaha lan dalam sadurunge salat maghrib. Bab ini menerangkan sunnahnya atau salat sunnah maghrib, baik setelahnya salat maghrib atau sebelumnya. Taqaddama wis dingin fi hadhihi ing dalam kang nerangaken sunnatul maghrib apa hadisnya Ibnu Umar. Abdullah bin Umar di muka telah menerangkan tentang keutamaan salat sunnah maghrib. Wa huma sahihani utawi hadis karuni
hadisnya Ibnu Umar dan hadisnya ya Sayyidatina Aisyah ikut foto-foto sahih karo. Nyatane annan nabiyya setuhune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi iku yusolli sapa nabi ba'dal maghribi ing dalam sause salat maghrib rakaataini. Jadi sekali lagi bahwa ini hadis beberapa halaman ke depan ini menerangkan tentang sunnah-sunnahnya atau sholat rawatib katakan yang sudah dijelaskan di muka. Ini dan sekarang tinggal membaca dalil dan hadis-hadisnya. Bahkan di sini dikatakan taqaddama fi hadhihi hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar. Wa hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di muka sudah dijelaskan tentang fadilahnya surat maghrib, surat sunnah maghrib, baik oleh hadisnya Ibnu Umar dan hadisnya Sayyidatina Aisyah, bahwa beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan salat setelah salat maghrib, berarti sunnatan usolli sunnatan ba'diyatal maghrib. Lalu nanti kemudian yang menjadi khilaf salat sunnah sebelum salat maghrib. Kalau salat sunnah setelah maghrib hadisnya banyak dijelaskan. Kan tapi salat sunnah sebelum maghrib itu ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan. Bagi yang melakukan, mana hadisnya? Dalilnya mana? Ini hadis yang pertama ini dalam bab ini menerangkan tentang hal itu. Wa an Abdullah bin Mughaffal. Wa an Abdullah bin Mughaffal diriwayatkan saking Abdullah Ibnil Mughaffal radhiyallahu anhu, mugi-mugi ridhone sapa Allah anhu saking Abdullah bin Mughaffal. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu qoblal maghribi." Ini dalilnya. Shallu padha salat sapa sira kabeh qoblal maghribi ing dalem sadurunge salat maghrib. Ola ngendika sapa Rasul fi salisati ing dalam dawuh kang kaping 3, liman sa'a katuwi wong saakang kersa sapa man. Jadi masalah dalilnya salat sunnah qobliyatal maghrib adalah dalilnya hadisnya Abdullah bin Mughaffal. Dia yang banyak dibahas tentang kesahihan hadis ini, tapi ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Abdullah bin Mughaffal yang menjadi tanggapan tentang hadis ini. Nabi mengatakan sallu qoblal maghribi sampai ping 3. Sallu qoblal maghribi, sallu qoblal maghribi. Setelah ketiga Nabi menyampaikan liman sa'a, bagi orang yang kerso, artinya yang mau melakukan silakan. Kenapa ditambah liman sa'a? Biasanya Nabi Muhammad kalau mengatakan sampai 3 kali itu banyak masuk kepada wajib. Sallu qoblal maghribi, sallu qoblal maghribi, sallu qoblal maghribi. Andaikan tidak ditambah liman sa'a, bisa jadi ditanggapi oleh para mujtahid atau para madhab bahwa sholat sunnah sebelum maghrib hukumnya wajib. Tapi karena ditambah liman sa'a, bagi orang yang suka, yang kerso, yang mau, silakan sholat sebelum sholat maghrib. Jadi setelah adzan, sebelum sholat maghrib dilakukan sholat sunnah. Tapi menurut Imam Syafi'i tidak mensunnahkan bahwa sholat sunnah sebelum maghrib itu tidak ada. Maka di masjid ini utamanya sholat sunnah sebelum maghrib itu sepertinya enggak ada yang pernah melakukan. Kalau mau ada yang melakukannya, hadis ini yang dipakai. Sallu qoblal maghribi, sallu qoblal maghribi, sallu qoblal maghribi liman sya'ah. Jadi kata liman sya'ah ditambahkan agar supaya
oleh para sahabat tidak diartikan bahwa sholat sunnah sebelum maghrib itu wajib kalau tidak ditambah 5 sa'ah. Ini kita tinggal membaca dalilnya aja. Wa an Anasin radhiyallahu anhu, diriwayatkan saking sahabat Anas radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridone sapa Allah saking sahabat Anas. Olangan diko sapa sahabat Anas. Laqad ra'aitu, yaktini teman-teman ningali sapa ingsun kibaru ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, gede penggedene pira-pira sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yabtadiruna as-sawariya ay yastabiquna indal maghribi ing dalem nalikana maghrib. Jadi para pembesar sahabat Rasulullah itu yabtadiruna yastabiquna, sama cepet-cepetan disi-disian indal maghribi ing dalem nalikana salat maghrib. Jadi kembali bahwa salat sunnah sebelum maghrib dalilnya berdasarkan dalil yang dua ini untuk dilakukan 5 sa'ah bagi siapa yang mau. Faqila maka di wa an Anasin, dan diriwayatkan sahabat Anas. Paulang di sapa Anas pun ing pangandikan kunna nusolli ono sapa kita iku nusolli sapa kita. Ala andi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ing dalem mangsa kesange Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat rakaataini 2 rakaat ba'da ghurubis syamsi, setelah surup srengenge, tapi qoblal maghrib, sebelum salat maghrib dilakukan. Berarti ba'da ghurubis syamsi itu yang dalam sawasi surup srengenge berarti adzan, artinya sudah matahari terbenam, berarti sudah masuk waktu salat maghrib. Tapi qoblal maghribi, sebelum salat maghrib dilakukan, berarti salat sunnah sebelum salat maghrib, berarti qobliyatal maghrib. Faqila maka diucapakan apa mengucap akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallahuma, ini yang akan ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku sholat nglakoni sapa nabi salat sapa nabi huma ing 2 rakaat ing rakaatain, yakni setelah maghrib masuk sebelum dilakukan salat maghrib. Apakah Rasulullah pernah melakukan itu? Qala, maka sahabat Anas menjawab, kana yarana nusallihima falam ya'murna walam yanhana. Qala ngandika sapa Anas, kana ono sapa nabi yarona ningali sapa nabi na ing kita nusolli salat sapa kita huma ing rakaataini qoblal maghrib falam ya'murna, maka ora tau merintah sapa nabi nang kita, tapi juga walam yanhana, lan ora tau ngelarang sapa nabi nah ing kita. Artinya kata sahabat Anas, saya pernah sholat pada zaman Nabi, berarti yang sholat sahabat Anas. Pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sahabat Anas sholat sunnah sebelum maghrib. Matahari terbenam, maghrib masuk, dan sebelum dilakukan sholat maghrib, maka sahabat Anas melakukan sholat sunnah sebelum maghrib. Ditanya, apakah Nabi pernah melakukan hal itu? Dijawab oleh sahabat Anas, beliau melihat saya atau melihat teman-teman sholat sunnah sebelum maghrib, tapi beliau tidak menyuruh dan tidak melarang. Berarti ini termasuk takriri, hadis yang takriri, artinya Nabi tidak melakukan, tapi sahabat yang melakukan tidak dilarang oleh Nabi. Berarti ada hadis yang menyatakan bahwa sholat sunnah sebelum maghrib itu memang dilakukan, dan Nabi di muka pernah menyuruh
Sallu qoblal maghrib, sallu qoblal maghrib sampai ping 3. Setelah itu liman sya'a. Wan wulan diriwayataken saking sahabat Anas, kala ngendika sapa Anas, kunna ono sapa kita bil Madinati ono ing dalam kota Madinah. Wa idza adzana muqata kalian yang adzan sapa al muadzin wong kang adzan di salatil maghrib krana salat maghrib, ibtadaru sawari maka padha aki-aki, barokah maka padha ruku sapa wong akeh rakaat kelawan rong rakaat. Hatta inna rajul hingga inna rajul sudu wong lanang al-gharib kang munco kang asing la yadkhulul masjidah yaktini masuk sapa gharib al masjid ing masjid. Baya sambu moko ngira sapa al-gharib anna sholatu ing sedune salat iku suliyat teman-teman dan mulai dan kawit apa salat min kasratiman saking krana saking akeh wong yusallihima kang salat sapa man kasratul man hima ing rakaat 2 rakaat sebelum salat maghrib. Jadi pada zaman Rasulullah, katanya sahabat Anas juga pernah menyaksikan di Masjid Madinah bahwa setelah orang yang adzan sudah mengumandangkan adzannya sebelum dilaksanakan sholat maghrib, ibtadarus sawari, mereka segera cepat-cepat melaksanakan sholat 2 rakaat. Maka ada seorang yang gharib, orang yang muncul, orang yang asing, artinya pendatang, dikira sholat maghrib sudah dilakukan. Kenapa? Karena saking banyaknya orang yang melakukan sholat sunnah qablatal maghrib. Jadi kembali kepada kita gimana? Apakah mau sholat sunnah qablatal maghrib? Kata Nabi, liman sa'ah, derek kerso, monggo. Yang suka sholat, kalau enggak ya. Yang jelas yang hadis yang sahih yang menerangkan tentang sholat ba'datal maghrib sudah tidak diragukan lagi. Akan tapi yang sholat sunnah qablatal maghrib, ulama menanggapi ada yang mengatakan memang disunahkan, ada yang mengatakan tidak. Karena Nabi mengatakan liman sya'a, bagi orang yang suka. Masuk ke berikutnya babu sunnatil isya'i ba'daha wa qablaha, utawi iki menerangkan salat sunnah isya ba'daha yang dalam sausi isya wa qablaha lan sebelum salat isya. Fihi ikut tetap di dalam bab hadis Ibnu Umar, hadis ini Abdullah bin Umar asabiku kang dhisik. Ini salat sunnah sebelum isya dan setelahnya ini sudah dijelaskan di muka adalah hadisnya Abdullah bin Umar. Setelah itu tahu sholat sahabat Rasul ma'an Nabi serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah sholat bersama Nabi rakaat ini kelawan 2 rakaat ba'dal isya, setelah sholat isya. Setelah sholat isya sholat 2 rakaat. Ini sudah dijelaskan di muka semua. Wa hadisu Abdullah bin Mughaffal dan hadisnya Abdullah bin Mughaffal. Nyatane baina kulli adzanaini salatun. Iku tetap ing dalam saben-saben adzan loro salatun utawi salat. Baina kulli adzanaini iku tetap ing dalam antara adzan loro salatun utawi salat. Artinya salat sebelum isya dan setelah salat isya hadisnya berkenaan dengan ini. Kama sabaqah, sebagaimana hadis yang telah lewat. Bapak Ibu, ini memang dijelaskan kembali oleh Kiai Musannif yang mengarang kitab ini. Padahal penjelasan di muka sudah dijelaskan, maka sini banyak dikatakan kama sabaqah, hadis Ibnu Umar di muka, as-sabiq dan sebagainya. Ini semua hanya penegasan dari dalil-dalil yang di muka. Kalau di garis besar, di garis ulang, artinya ditetapkan kembali di muka itu kesimpulannya bahwa orang yang sholat fardu 5 waktu lengkap
kemudian ditambah dengan sholat sunnah 6. Ini cuma memang dijelaskan kembali, memang di muka itu berkaitan dengan sholat sunnah yang selain daripada sholat wajib, baik yang sholat sunnah berupa sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang lain. Sebagai tambahan di dalam pernyataan di muka, orang yang sholat sunnah 5 waktu, sholat 5 waktu lengkap, kemudian ditambah dengan 6 sholat sunnah, terserah sholat sunnah apa itu, apa rawatib, apa ditambah dengan sholat sunnah tahajud atau duha atau sholat sunnah yang lain, pokoknya dalam 24 jam barang siapa yang melakukan sholat wajib 5 waktu kemudian ditambah dengan sholat sunnah sebanyak 6, berarti kalau 6 12 rakaat, maka apa janji Rasulullah Muhammad SAW? Maka akan dibangunkan untuknya gedung di surga. Ini diulang-ulang dan pernah diulang-ulang karena memang kesimpulannya seperti itu. Dari muka dijelaskan. Jadi berarti kenapa diulang-ulang? Karena saking pentingnya, saking besarnya dari fadilah sholat sunnah. Di mana sholat sunnah itu memang di samping untuk menutupi, melengkapi sholat wajib yang bolong-bolong, sholat sunnah, maka di balik itu pahalanya besar memang Bapak Ibu. Kalau di muka dijelaskan ketika kita sudah menghadap kepada Allah, setelah dihitung, dilihat sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibilang pada malaikat, unduru hal li abdihi min taqawwu. Para malaikat telon wong iku sing sholati bolong-bolong itu hal min taqawwu, apakah dia punya sholat sunnah? Setelah dilihat, fayukam man taqasa minal farido, maka sholat wajib yang bolong-bolong itu ditempel dengan sholat sunnah. Jadi sholat sunnah ini banyak kan manfaatnya, apa fadilahnya banyak. Di samping keutamaan itu sendiri banyak pahalanya, bahkan sampai dijanjikan oleh Allah dibangunkan gedung di surga. Tapi juga bahwa sholat sunnah ini dapat menimbel, menutupi terhadap sholat fardu yang bolong-bolong. Bolong-bolong itu apa maksudnya? Bisa bolong karena tidak khusyuk, bisa bolong karena syarat-syarat rukunnya tidak lengkap. Maka bolong-bolong itu dilengkapi dengan sholat sunnah. Kan kita belum tahu mana yang bolong itu. Jadi di muka dikatakan memang wa in ruddat sa'ir amali wa in soluhat sa'ir amali. Apabila sholatnya baik, maka baik pula lah ibadahnya. Wa in fasadat sa'ir amali. Apabila sholatnya rusak, maka rusak pula lah ibadah-ibadah yang lain. Sampai Allah bilang kepada malaikat, unduru hal li abdihi min tatawu. Sahabat, malaikat, lihat orang-orang atau orang yang ternyata sholatnya bolong-bolong itu, apakah memang artinya apakah memang ada yang bolong? Maka tandanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fayukammila man intaqasa man taqasa minal farido, maka ditembelah sholat-sholat yang bolong-bolong itu, yang celah itu, yang ciri itu dengan sholat summa yakunu sa'iru amalihi kadzalik. Kemudian amal-amal yang lain pun seperti itu. Berarti kalau disimpulkan, umpama puasanya bolong-bolong, maka bisa ditempel atau disempurnakan. Fayukammila, akan ditempel, akan disempurnakan dengan ibadah sunnah. Puasa yang bolong akan disempurnakan dengan puasa sunnah. Sholat yang bolong akan disempurnakan dengan sholat sunnah. Maka sholat sunnah ini penting dilakukan. Di samping Allah memberikan tempat yang lain daripada yang lain di dalam surga nanti, maka janji Allah, sholat sunnah lah caranya untuk mendapatkan itu semua. Jadi sholat sunnah yang kita lakukan itu bisa menjadi penyempurna terhadap sholat-sholat yang tidak sempurna. Ketidaksempurnanya karena tidak khusyuk, apakah
Karena memang syarat rukunya tidak lengkap, tidak sempurna, maka sholat sunnah dapat menjadi penyempurna terhadap ibadah sholat fardu yang dirasa tidak sempurna. Semua yakunu sairu amali kadzalik, kemudian amal-amal ibadah-ibadah yang lain pun juga seperti itu. Umpama zakatnya tidak sempurna, maka bisa disempurnakan dengan sedekah. Zakat itu juga sedekah sebenarnya, tapi sedekah wajib. Sedekah wajib namanya zakat. Kalau sedekah yang sunnah, ya sedekah harian itu. Jadi ibadah-ibadah sunnah ini mesti kita lakukan, artinya agar supaya bisa menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib kalau dirasa ada yang tidak sempurna. Babu sunatil Jum'ati utawi iki kupang nerangkan sholat sunnah Jumat. Sholat sunnah Jumat apakah sama dengan sholat sunnah Dhuhr? Ditanyakan oleh banyak santri. Murid-murid kadang nanya, kenapa Pak kalau Dhuhr itu diganti Jumat? Kok ternyata sholat Jumatnya meluru 2 rakaat. Padahal sholat Dhuhrnya itu 4 rakaat. Begitu diganti oleh Jumat kok cuma 2 rakaat. Maka jawaban dari kita bahwa walaupun sholat Jumat itu hanya 2 rakaat dan sholat Dhuhr itu 4 rakaat, maka ternyata khutbah 2 yang pertama itu adalah gantinya 2 rakaat sholat Dhuhr yang pertama dan kedua. Kemudian karena tinggal 2, yang kedua terakhir, ketiga dan keempat sholat Dhuhr diganti dengan sholat Jumat. Maka sholat Jumat itu mesti ada khutbahnya dan jemaah harus pernah mendengarkan khutbah. Dan sholat Jumat ini minimal yang berjemaah 1 rakaat. Tidak harus 2 rakaat ikut jemaah. 1 rakaat maka sudah dianggap cukup bermakmum, sudah dinyatakan sebagai orang yang melaksanakan sholat Jumat. Tapi kalau ternyata sholat Jumat ini tidak nututi kita kedua-duanya 2 rakaat, tidak. Artinya kita datang ke masjid, makmum, imam sudah tahiyat akhir, maka masuk ke cara sholat bagoiri nawa bila sholat bila nawa bila sholat. Sudah dijelaskan. Fihi ikut tetap yang dalam bab hadis Ibnu Umar utawi hadisnya Abdullah bin Umar as-sabiqu kang dhisik. Ya kan, ini juga dikatakan dalilnya sholat sunnah Jumat sudah disebut di muka. Sekarang kenapa dibaca kembali? Itu sebagai penegasan dan penjelasan terhadap apa yang terjadi, artinya sholat sunnah Jumat sekarang ditegaskan, dibaca kembali. Annahu suduhuni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Annahu suduhuni Abdullah bin Umar iku sholat, tahu sholat sapa Abdullah bin Umar ma'an Nabi serta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rakaataini kelawan rakaat ba'dal Jum'ati setelah sholat Jumat. Berarti ba'diyatal Jum'ah, muttafaqun alaih. Ini dalilnya bahwa Nabi Muhammad pernah melakukan sholat sunnah setelah maghrib. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ada dijelaskan Nabi itu sholat sunnahnya jarang di masjid. Baik qobliyah atau ba'diyah, Nabi selalu melakukan sholat sunnahnya di dalam, di rumah. Nah, untuk kita bagaimana? Yang wajib memang lebih disunahkan dilakukan di masjid, tapi yang sunnah lebih utama dilakukan di rumah. Terus bagaimana kita? Kalau kita kondisional Bapak Ibu, kalau panjenengan datangnya dari Gresik,
sholat sunnahnya di Gresik kan tidak mungkin. Utawa panjenengan rumahnya di Wonokromo, sholat maghrib sunnahnya di sana, mau sholat wajib di sini kan tidak nututi. Terus siapa? Ya kondisional, karena memang itu sunnah. Kalau mungkin, kalau hitung-hitung lebih utama sholat sunnah dilakukan di rumah. Karena Rasulullah selalu dan selalu melakukan sholat sunnah selalu di rumah. Nanti mungkin ada keterangan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridon sapa Allah anhu saking Abi Hurairah, kala ngandika Abu Hurairah ing pangandikan kala Rasulullah. Kala Rasulullah ngandika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing pangandikan idza shalla ahadukumul jum'ata. Idza shallata kalani salat sapa ahadukum sapa sira kabeh al-jum'ata ing salat Jumat, fal yusalli maka becik salat sapa ahad ba'daha ing dalem sakwise salat Jumat arba'an kelawan 4 rakaat. Jadi sholat sunnah ba'diyatal jum'ah itu menurut hadis di sini 4 rakaat, 2 salam, 2 salam. Jadi setelah sulit sunatan ba'diyatal jum'ah Allahu Akbar, setelah assalamualaikum sholat sunnah lagi, sulit sunatan ba'diyatal jum'ah rakaatain dan Allahu Akbar. Jadi 2 rakaat 2 kali. Menurut hadis Abu Hurairah ini yang diriwayatkan oleh rawahu Muslim, diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim. Jadi menurut Abi Hurairah bahwa Rasulullah setelah sholat memerintahkan bila kalian sholat Jumat fal yusalli ba'daha, maka becik sholat atau sapa ahad ba'daha ing dalam sawus sholat Jumat arba'an kelawan atau ing 4 rakaat. 4 rakaat 2 kali salam, 2 kali salam. Yang banyak terjadi kan hanya 2 dilakukan. Itu yang muakkad yang kedua. Saya baca saja. Wa an Ibnu Umar diriwayatkan saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, mungkin ridwan sallallahu saking Abdullah lan Umar bin Khattab. Anak Nabi nyeritakan ing seduhune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa Nabi la yusalli ba'dal jum'ati, ora tau salat sapa Nabi ba'dal jum'ati ing dalam sausi salat Jumat hatta yansarifa hingga buyar ay minal masjid ila baitihi, sehingga Nabi pangsul pulang ke rumahnya. Fa yusalli raka'ataini fi baitihi, maka nuli salat sapa Nabi rakaat fi baitihi ing daleme Nabi. Berarti salat sunnahnya dilakukan di rumah. Malah gini takbirnya la yusalli, ora tau salat sapa Nabi ba'dal jum'ati ing dalem sawise salat Jumat hatta yansarifa, hingga wangsul sapa Nabi, pulang sapa Nabi. Kemudian setelah nyampe di rumah, fa yusalli raka'ataini fi baitihi, maka nuli salat sapa Nabi 2 rakaat fi baitihi di dalamnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang di sini diterangkan bahwa Nabi itu sholat sunnahnya dilakukan di rumah karena memang dalamnya Nabi itu di Madinah dekat dengan masjid. Malah sekarang masjid yang dikatakan Raudhah itu rumah antara mimbar dan rumah Rasul itu Raudhah. Maka memang sambung dengan Masjid Nabawi yang sekarang ditempati sebagai makbarahnya. Kuburan Nabi itu dimakamkan di dalamnya sendiri. Jadi dulu sholat di rumah, masuk ke masjid, keluar rumah. Jadi memang dekat seperti ini kantor BBI, keluar masuk. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan diterangkan tentang ketika orang sholat wajib setelah wiridan kok cara sama kampanye seperti cara di kita di masyarakat kita berdiri sholat sunnahnya pasti pindah tempat ya, sunnah sholat wajib. Nanti setelah wiridan, setelah doa
mau melakukan sholat sunnah mesti mundur atau pindah tempat. Apa dalilnya? Ini kita baca. Babu istihbabi ja'lin nawafili fil baiti. Ini menerangkan tentang sholat sunnah di rumah. Utawi iki iku bang menerangkan kesunahane dadi akan pira-pira sholat sunnah fil baiti di rumah. Sawa'ur ar-ratiba, sama halnya sholat ratiba, bahwa dan selain rawatib. Wal amri bitahwili bilin nawafili, ini Bapak. Dan perintah secara sunnah bitahwili pindah tempat lin nafilati bagi sholat sunnah min maudhi'il faridati dari panggonan fardu. Ya, setelah sholat wajib berdiri mau sholat sunnah, ini dianjurkan pindah tempat saat kita mau melakukan sholat sunnah. Apa alasannya? Kita baca. Nggak pindah nggak apa-apa, pindah ya lebih utama. Kenapa? Karena memang diajarkan dan itu tidak wajib. Tapi mari kita apa alasannya ketika berdiri sholat untuk melakukan sholat sunnah? Kenapa disunahkan pindah tempat dari tempat yang dilakukan sholat wajib? Sholat wajib di pertama, contoh. Ketika sholat sunnah berdiri, kita dianjurkan geser pindah tempat untuk melakukan sholat sunnah. An Zaid bin ibni Sabit, diriwayatkan saking Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu, mugi-mugi ngridho sapa Allah, anhu saking Zaid bin Sabit. Diriwayatkan anan Nabi ing sedhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekaulan nalika sapa Nabi, sallu podo salat sabira kabeh ayuhan nas wahai manungsa. Fi buyutikum ing dalam omah ing pira-pira omah sira kabeh. Nabi menganjurkan sallu ayuhan nas fi buyutikum, lakukanlah salat di rumahnya semua. Fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baiti. Fa inna afdhalas salati karena setune lebih utamanya salat iku salatul mar'i, salati seseorang fi baiti ing dalam omai uwo. Salatlah kalian semua di rumahnya, karena sebaik-baiknya, seutama-utamanya salat itu adalah salat seseorang yang dilakukan di sunnah di rumahnya. Bentar dulu, illal maktubata, kecuali salat wajib. Kalau salat wajib lebih utama dilakukan di masjid, sedangkan salat sunnah itu lebih utama dilakukan di rumahnya masing-masing kalau memungkinkan. Seperti yang dicanangkan beberapa waktu yang lalu, ya kalau rumahnya di Wonokromo, rumahnya di Tenggumung, mau ke Ampel, sholat sunnah di rumah, kalau memungkinkan memang lebih utama. Tapi sholat isya di sini mosok mau pulang dulu untuk sholat sunnah kan tidak mungkin. Jadi karena itu adalah sunnah, tapi bagaimanapun disunahkan apa sholat sunnah itu lebih utama dilakukan di rumah. Illal maktubata, kecuali sholat wajib 5 waktu itu tetap diutamakan dilakukan di masjid. Apa tujuannya? Kalau lebih utama dilakukan di rumah, wadzalika li ta'udal barakah 'alal manzil wa man fihi lima asar ilaihi. Tujuannya agar supaya barokahnya sholat itu kembali ke rumah yang ditempati. Kalau ada rumah tidak pernah ditempati sholat, ya maka menjadi suram, tidak percaya rumah itu. Jadi tujuannya li ta'udal barakatu 'alal manzili, agar supaya barokahnya itu kembali kepada rumah yang ditempati sholat itu. Artinya bahwa sholat itu adalah berupa cahaya. Sehingga di sini Nabi menyatakan, sholatlah kalian semua di rumah. Karena sebaik-baik dan seutama-utamanya sholat adalah sholat seseorang yang dilakukan di rumah, yang sholat sunnah. Illal maktubata, kecuali sholat sunnah maktubah. Kalau sholat sunnah maktubah sholat wajib,
maka tetap dilakukan jadi memang ada yang ta'alluq bi nafsil ibadah. Contoh, umpama panjenengan rumahnya dekat Masjidil Haram. Ya apa kalau di Masjidil Haram? Rumah panjenengan dekat Masjidil Haram. Apakah tetap lebih utama sholat sunnah di rumah kita? Sedangkan hadis Nabi menyatakan bahwa sholat yang dilakukan di Masjidil Haram itu 1:100.000. Kalau sholat, sedangkan di sini menyatakan bahwa sholat itu lebih utama dilakukan di rumah. Maka biasanya dinyatakan bahwa keutamaan yang yata'allaqu bi nafsil ibadah atau ma yata'allaqu bi makanil ibadah biasanya tetap dikembalikan kepada ma yata'allaqu bi nafsil ibadah. Hadis selanjutnya ini Bapak Ibu, karena memang dalil-dalil yang di muka sudah dijelaskan, tapi sekarang tentang penegasan dalil saja. Wa Ibnu Umar lan diriwayatkan saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngalika Nabi, ij'alu min salatikum fi buyutikum. Ij'alu maka padha dadi akan sapa sira fi salatikum ing salat sira kabeh. Fi buyutikum ing dalem pira-pira omah sira kabeh. Lakukanlah salat sunnah itu di rumah, ya. Wala tattakhiduha kuburan, jangan kau jadikan rumah Anda kuburan seperti kuburan. Artinya sholat atau rumah yang tidak pernah dilakukan sholat di dalamnya, maka Nabi mengibaratkan bagaikan kubur. Wala tattakhiduha kuburan, jangan kau jadikan rumah-rumah panjenengan kuburan koyok air kal kuburi fi adami man amila biha syai'an min amalil birri. Rumah yang tidak pernah dilakukan hal-hal yang baik min amalil birri. Jadi la tattakhiduha kuburan, jangan kau jadikan rumahnya seperti kuburan. Artinya bukan tidak boleh memakamkan jenazah di dalam rumah, tidak seperti itu. Yang dimaksud sini Nabi, jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Apa di kuburan? Tidak dilakukan sholat-sholat, amal-amal baik seperti itu. Jadi kembali bahwa alasannya diantaranya agar supaya rumah kita bersinar dengan sholat, ada barokahnya sholat ada di rumah. Sehingga Nabi mengatakan wala tattakhiduha kuburan, jangan jadikanlah rumahmu aikal kuburi bagaikan kuburan. Artinya tidak pernah dilakukan ibadah-ibadah atau hal yang baik. Hadis berikutnya an Jabirin diriwayatkan saking Imam Jabir radhiyallahu anhu. Mungkin ridwan sallallahu anhu saking Jabir qala ngandika sapa Jabir. Ing pangandikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, "Idza qada ahadukum salatahu fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi." Idza qada takalani marin nekani sapa ahadukum sira kabeh. Salah siji sira kabeh ahad salatahu ing salate wong ahad fi masjidihi ing masjid ahad falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi, falyaj'al maka becik dadi akeno sapa ahad li baitihi maring omai ahad nasiban bagian min salatihi saking salati ahad. Artinya kalau panjenengan sudah melakukan sholat di masjid, maka berilah bagian rumahmu juga ditempati sholat. Jangan murah di masjid semua. Berilah bagian faliyaj'al li baiti nasiban min sholatihi, maka jadikanlah atau berikanlah satu bagian sholat yang dilakukan di rumah. Jangan sampai rumahnya tidak pernah ditempati sholat. Tapi jangan sebaliknya. Sholat di rumah terus, nggak pernah sholat di masjid. Tidak seperti itu. Fa innallaha qarana sudana Allah iku ja'ilun iku dadi akan sapa Allah fi baitihi ing dalam omai ahad
min sholati saking sholati had khairon ing kebagusan. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebaikan di dalam sholat itu. Maka ketika sholat itu dilakukan di rumah, maka rumah itu akan mendapatkan kebaikan. Istilahnya jangan sampai kosong dari kebaikan rumah-rumah kita, yang sehingga oleh Nabi dikatakan seperti kuburan, dalam artian rumah tapi tidak pernah dilakukan sholat di dalamnya, tidak pernah dilakukan zikir di dalamnya, maka sholat itu, rumah itu bagaikan kuburan. Aikal kuburi. Wa an Umar bin Atha'i anna Nafi' bin Jubair, diriwayatkan dari Umar bin Atha' anna Nafi' bin Jubair bahwa sedunia Nafi' bin Jubair arsalahu utus sapa Nafi' ila Sa'ibi maring sahabat Sa'ib ibnu Ukhti Namirin, anak lanangnya dulu wetu Namir. Ansain saking suwiji-wiji ro akan ningali Ansain ro saking suwiji-wiji ro akan ningali sapa Nafi hu ing sai ro akan ningali hu sai minhu saking Nafi. Sapa kang ningali Muawiyah itu sapa Muawiyah bis salati ing dalam salat. Faqala na'am sallaitu ma'ahu al-jum'ata fil maqsurati. Na'am ya sallaitu ning salat sapa ingsun ma'ahu serta Nafi al-jum'ata ing salat Jumat fil maqsuri ing dalam sholat itu tahu sholat sapa ingsun mau sartane Nafi al-jum'ata ing Jumat fil maqsuri ing dalam tempat kang cendaaken. Falamma sallama maka tekalane uluk salam sapa imam kumtu maka ngatur sapa ingsun fi maqami ing dalam maqam ingsun. Pasalai itu maka nulis sholat sapa ingsun. Falamma dakhala maka tekalane mlebu arsala ilayya maka mutus marang ingsun faqala la ta'ud lima fa'alta la ta'ud maka jo baleni sapa sira lima maring barang falta kang wis nglakon sapa sira. Ida sholaita ing dalem nalaikan sholat sapa Jumat sholat Jumat fala tusalliha maka ngelakoni sholat ha ing Jumat bisolatin kelawan sholat hatta tatakallama hingga ngomong-ngomong sapa wong au takhruja au metu sapa wong. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku amarona merintah sapa Rasul nang kita bidzalika kelawan ngomong kono sholat Allah nusila sholatan hatta natakallama sehingga nepung sapa kita sholatan ing sholat hatta natakallama hingga ngomong sapa kita au nakhruja. Ini ketik ini sebagai dalil bahwa ketika kita sholat Jumat, kemudian Nabi menyatakan jangan mengulangi terhadap apa yang telah kau lakukan. Idza sholatal Jum'ata, bila kamu melakukan sholat Jumat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke kesimpulan yang apa yang dibaca tadi, bahwa dalil-dalil yang dibaca tadi itu memang sengaja dibaca begitu saja karena ini ada sebagai dalil daripada ketentuan-ketentuan tentang sholat sunnah rawatib yang dianjurkan untuk kita lakukan. Kenapa? Karena sholat sunnah rawatib seperti yang dikatakan tadi, bahwa di samping di balik sholat sunnah rawatib itu mengandung fadilah-fadilah yang besar, itu juga sebagai tembelan terhadap
atau penyempurna terhadap ibadah-ibadah sholat yang kosong, juga Allah Subhanahu wa taala memberikan fadilah dan keutamaan seperti yang dinyatakan orang yang sholat sunnah 6 sebagai tambahan dari sholat fardu, maka akan dibangunkan gedung di surga. Itu juga masih berkaitan dengan sholat sunnah, fadilah bidah sholat sunnah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir pada kesempatan ini, semoga kita semua bisa melakukan sholat sunnah, dan paling tidak adalah 6 kali saja, paling tidak, karena sebagai tambahan daripada sholat yang wajib, menambah sholat sunnah 6 saja, dan juga diharapkan bisa melakukan sampai lengkap qobliyah ba'diyah seperti yang dibaca di muka, dan tujuannya memang dibalik memang pahala yang besar, dan sholat sunnah itu menjadi penyempurna terhadap sholat wajib yang tidak dirasa tidak sunnah, tidak lengkap dan tidak sempurna. Semoga apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang manfaat barokah, sehingga apa yang kita lakukan akan senantiasa bisa meningkatkan ketakwaan kita, kualitas ketakwaan kita semakin bertambah dan semakin bertambah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.